Bab 3034. Benar-benar kejam. Senot Zhang sebenarnya tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Eric Qin. Eric Qin sendiri sudah tidak punya jalan untuk melarikan diri, jadi token emas pasti akan jatuh ke tangan mereka berdua. Jika tidak jatuh ke tangannya sendiri, maka itu akan diambil oleh Clowny Lee, dan apa yang bisa dia lakukan pada Vinola Su ketika dia jatuh. Pantas kamu disebut sebagai pemimpin aliansi loyalitas, yang bisa berlaku adil pada pelatihan tanpa partai. Aku Hario Cheng sangat mengaguminya. Eric Qin tersenyum kecil. Jadi pemimpin aliansi Zhang, kalau aku tidak sengaja mati dan kita juga sudah berkenalan sebelumnya, jadi aku pasti akan memberi kamu token emas ini. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain, kamu tenang saja. Serta pemimpin aliansi Zhang sangat baik, jadi hadiah yang aku siapkan selama ini, akan aku berikan pada teman seiman Li, dengan begini akan melemahkan kekuatannya, bahkan jika token emas jatuh ke tangannya, kamu juga dapat mengambilnya kembali. Hah? Apa maksudmu? Senot Zhang tertegun sejenak, masih belum mengerti arti kata-kata Eric Qin. Segera setelah itu, ekspresi dia berubah ketika melihat lebih dari 10 pecahan berbagai pola dewa tumpah dari tangan Eric Qin. Seperti senjata tersembunyi, itu berayun ke arah orang-orang yang mengejar di belakang. Dan ini semua adalah pola dewa yang hanya berjarak beberapa langkah. Ini setara dengan formasi yang belum terbuka secara normal. Saat membuang pola dewa, Eric Qin melambaikan tangannya dan cahaya Reiki menyapu udara, semuanya menggambar rute sambungan yang salah pada pola dewa. Formasi bisa efektif bila dihubungkan dengan benar. Tetapi jika salah, itu akan meledak. Dan inilah yang diinginkan Eric Qin. Sama seperti Derian Ouyang yang mengayunkan tangannya dengan teknik pola dewa, Eric Qin belum memiliki kemampuan tersebut. Tetapi membuat pola dewa tidak stabil dan meledak jauh lebih sederhana dari itu. Semua orang sudah mendengar apa yang Eric Qin katakan pada sebelumnya. Lalu pada saat ini, melihat pola dewa terbang keluar, semua orang menjadi pucat dan menghindar. Tidak ada orang lemah yang hadir, kekuatan penglihatan yang cukup alami, dapat melihat kengerian pola dewa ini. Bum bum bum. Segera setelah itu, semua pola dewa meledak, memicu reiki langit dan bumi membentuk ledakan dahsyat. Sial, aku hampir lupa bahwa orang ini adalah master pola dewa. Senot Zhang dan Clowny Lee juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka dan buru-buru menggunakan berbagai ilmu sihir untuk menghindar. Lebih dari puluhan ledakan pola dewa seperti selusin arai tingkat sekte yang meledak pada saat yang sama. Dari hal ini saja sudah dapat terbayangkan seberapa besar momentumnya. Dan dalam gemuruh Reiki, gelombang-gelombang liar mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya menekan ke arah semua orang. Seperti banjir yang menenggelamkan kapal. Senot Zhang dan Clowny Lee takut Eric Qin akan melarikan diri, jadi mereka harus menjaga kecepatan pengejaran mereka. Mereka hanya punya waktu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka tidak bisa memedulikan bawahan lainnya. Ketika tembakan Reiki datang, bahkan mereka berdua merasa sesak napas. Namun, ledakan gelombang pola dewa sama sekali bukanlah serangan ilmu sihir. Datang dengan cepat, menghilang dengan cepat. Ketika semuanya kembali jelas dan cerah, Senot Zhang juga dengan cepat melihat ke samping selama penerbangan. Untungnya, meskipun bawahannya terlihat mengenaskan, tetapi mereka tidak terluka parah. Beberapa orang telah mendapatkan kembali kecepatan mereka dan mengejar Eric Qin lagi. Senot Zhang, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tepat ketika Senot Zhang hendak mempercepat lagi, Clowny Lee yang berada di sampingnya, meraung. Apa yang kamu katakan? Senot Zhang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menoleh. Alhasil, Senot Zhang juga sedikit terkejut. Untuk beberapa alasan,
Fluktuasi pola dewa ini jatuh ke pihak mereka, yang hanya memperlambat kecepatan semua orang. Tapi di pihak Clowny Lee, dalam 20 master yang dia bawa, ada 2 orang terkena sial yang sudah jatuh ke tanah, tampaknya sudah mati. Ada juga 6 atau 7 orang yang memiliki luka di tubuh mereka, tampaknya terluka dengan tingkatan yang berbeda-beda. Pada saat ini, saat terbang ke depan, dia melahap pil mujarab dengan liar dan bahkan memuntahkan darah saat terbang. Apa yang terjadi? Kau masih berani bertanya padaku? Ekspresi Clowny Lee sedikit berubah dan dia menatap Snot Zhang dengan dingin. Aku mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membunuh Vinolasu, tapi apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan melakukan apapun pada Vinolasu? Aku hanya berucap dengan asal. Snot Zhang mengerutkan kening. Hehe, asal. Aku rasa kamu sedang berpura-pura baik pada Hario Cheng, sehingga pada akhirnya di bawah keputusasaan, dia akan memberimu token emas, kan? Clowny Lee tersenyum muram. Ini hanya tebakanmu, kata Snot Zhang tak berdaya. Kentut, dari selusin pola dewa barusan, hanya 3 yang terbang ke arahmu, dan yang lainnya terbang ke arah kami. Apakah ini juga palsu? Teman seiman Zhang, bagaimanapun juga kamu dan aku bekerja sama untuk menemukan orang ini. Sekarang Hario Cheng telah ditemukan, jadi selanjutnya ayo kita lihat apakah kita dapat mengejar satu sama lain. Ini adalah akhir dari kerja sama antara kamu dan aku. Clowny Lee membawa bawahannya dan terbang ke arah lain, menjaga jarak dari Snot Zhang dan yang lainnya. Tampaknya dia juga mulai was-was pada Snot Zhang dan yang lainnya. Sialan Eric Qin si bajingan ini, dia benar-benar kejam. Wajah Snot Zhang menjadi gelap. Setelah melakukan berbagai upaya, dirinya juga sudah paham pada komite Zongyuan. Tujuan memperkenalkan identitas Clowny Lee adalah untuk mengambil kesempatan untuk mengintimidasi Eric Qin, untuk membuat pihak lain merasa takut dan bahkan panik. Tapi tidak menyangka Eric Qin akan memanfaatkan token emas yang hanya berjumlah 1 itu untuk memprovokasi hubungan antara dirinya dan Clowny Lee, lalu berhasil menyebabkan keretakan di antara keduanya. Meskipun pada akhirnya, kedua belah pihak pasti akan bertarung juga, tetapi sekarang Eric Qin belum ditangkap, tapi hubungan mereka sudah retak terlebih dahulu, jelas dirinya juga mengalami kerugian. Tapi sekarang Snot Zhang memiliki sesuatu untuk dikatakan, bahkan jika dia menjelaskannya sendiri, Clowny Lee juga tidak akan mendengarkannya. Kedua kelompok dipisahkan. Karena ledakan tadi, jarak antara kedua belah pihak diperlebar lagi dan Eric Qin membuka jarak aman di depan. Dan menyaksikan Snot Zhang dan Clowny Lee secara bertahap terbagi menjadi 2 kelompok, Eric Qin mencibir. Rupanya benar meskipun kedua kelompok bekerja sama, mereka berdua memiliki pemikiran sendiri dan tidak mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, tidak ada solusi untuk token emas. 2 kekuatan, puluhan fase penilaian, 1 penurunan dan semuanya pejuang kebanggaan. Bila orang-orang ini bergabung untuk menghadapinya, mereka benar-benar cukup menganggap tinggi dirinya. Tetapi pada saat yang sama, siapa yang bersedia memberikan token emas ini pada orang lain? Kekuatan Snot Zhang dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada saudara-saudara keluarga Song. Snot Zhang berperingkat lebih tinggi dari dirinya dan Clowny Lee hanya berjarak beberapa peringkat lebih rendah dari dirinya. Jika dirinya bertarung melawan 2 orang, salah satu dari mereka mungkin bisa dihadapinya, tapi dia pasti akan bertarung sampai menit terakhir. Dengan 1 lawan 2, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Selain itu, baik 2 teratas maupun belasan bawahannya tidak sebanding dengan asosiasi angin guntur. Bahkan, kekuatan aliansi loyalitas jauh melampaui asosiasi angin guntur, tetapi kini kedua belah pihak bersatu. Karena itu, entah apapun yang terjadi pada akhirnya,
Pertama-tama kita harus membiarkan kedua belah pihak saling waspada untuk melemahkan kekuatan orang-orang ini. Ini juga alasan mengapa Eric Kin memprovokasi kedua belah pihak. Si janggut besar, nyalakan pola dewa formasi di kapal terbang cahaya ungu, kita harus bergerak lebih cepat, kata Eric Kin. Beberapa saat kemudian, si brewok pun mulai terbiasa dengan cara mengendalikan kapal terbang cahaya ungu. Apalagi, setelah ditempa kembali oleh Daddy Fu, dia mampu menahan berkah yang dibawa oleh formasi dengan sempurna. Si brewok mengangguk dan di bawah gelombang Reiki, kapal terbang cahaya ungu meledak menjadi aliran cahaya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Bersambung.